Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dianta Dika Prasti, Eskom dengan NIDN 0921018701. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saat ini saya dipercayakan untuk mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan bobot sebanyak 3 SKS dan diberikan untuk mahasiswa pada semester ini. Mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep analisis dan perancangan sistem, kemudian metodologi dalam pengembangan sistem informasi, analisis kelemahan sistem, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, kemudian desain sistem umum secara umum, desain sistem terinci, desain database, kamus data, dan desain antarmuka. Sebagai pencapaian pembelajaran dari mata kuliah ini, ada 4 poin. Yang paling pertama, mampu menjelaskan konsep teoritis bidang pengetahuan, analis, dan perancangan sistem secara umum dan teoritis. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis kelemahan dan kebutuhan sistem. Yang ketiga, mampu membuat rancangan sistem informasi atau sistem yang terkomputerisasi. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian sebagai capaian akhir dari mata kuliah ini ada 11 poin. Yang paling pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan stakeholder sistem informasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan analisis kelemahan sistem. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan proses analisis kebutuhan sistem. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis kelemahan sistem dari kasus atau permasalahan sistem. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan sistem dari kasus atau permasalahan sistem. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan dari perancangan sistem informasi. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu membuat rancangan sistem berbasis objek dengan menggunakan tools UML. Yang ke-10, mahasiswa mampu membuat rancangan basis data. Dan yang ke-11, mahasiswa mampu membuat rancangan interface. Pada mata kuliah ini ada 8 komposisi materi pembelajaran yang akan disajikan kepada mahasiswa. Yang paling pertama ada konsep dasar tentang sistem informasi. Kemudian yang kedua, mengenai stakeholder sistem informasi. Kemudian yang ketiga, metodologi pengembangan sistem. Kemudian yang keempat, analisis kelemahan sistem. Yang kelima, analisis kebutuhan sistem. Yang keenam, perancangan sistem berbasis objek. Yang ketujuh, perancangan database atau basis datanya. Kemudian yang kedelapan adalah perancangan interface. Materi tersebut disajikan dengan total 14 kali pertemuan. Dari materi-materi yang disajikan diperoleh dari buku atau referensi yang relevan, diantaranya buku Analisis dan Perancangan Sistem Informasi oleh Hanif Al-Fatah, kemudian buku Analisis dan Desain Sistem Informasi oleh Jogianto Hartono, kemudian buku Pendekatan Praktis Rekayasa Perangkat Lunak oleh Westman. Nah, materi-materi ini, referensi-referensi ini selanjutnya didukung oleh referensi penunjang lainnya, baik itu melalui YouTube maupun alamat-alamat website yang tercantum. Di antaranya adalah materi mengenai sequence diagram, activity diagram, class diagram, use case diagram, dan rancangan interface. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran analisis dan perancangan sistem ini, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran, di antaranya tanya jawab, diskusi, dan project based learning. Baik, selanjutnya terkait proses perkuliahan, berikut ini saya sajikan video pembelajaran mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi menggunakan teknik DIA atau Delivery Interaction Assessment. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa
sekalian, untuk materi analisis kelemahan sistem yang lama, saya ingin sedikit recall atau mengingatkan kembali kepada adik-adik terkait materi minggu kemarin yang pernah saya sampaikan di depan kelas, bahwa di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa metode pengembangan perangkat lunak. Nah, di beberapa metode pengembangan perangkat lunak yang pernah saya sampaikan, itu ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama ada yang namanya tahap analisis. Ada yang masih ingat tahap analisis? Nah, di tahap analisis salah satunya adalah yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis kelemahan sistem yang lama. Nah, minggu kemarin saya mencoba untuk memberikan beberapa contoh seperti apa teknik atau cara untuk menganalisis kelemahan sistem yang lama. Nah, untuk pertemuan hari ini kita mencoba untuk menganalisis kelemahan sistem yang lama dengan menggunakan sebuah tools atau sebuah metode. Nah, sebelum lebih jauh masuk ke dalam metodenya, saya sudah paparkan di sini bahwa di dalam metode mengasah perangkat lunak ada dua jenis produk yang bisa kita hasilkan nantinya. Yang paling pertama ada produk yang berupa produk generik dan ada juga produk yang berupa produk pesanan. Nah, pesanan. Ada produk generik dan ada produk pesanan. Nah, kalian boleh lihat sendiri pemaparannya dan spesifikasinya seperti apa. Karena saya ingin memberikan gambaran bahwa produk generik itu seperti apa dan produk pesanan itu seperti apa. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa kalau produk generik yaitu produk yang dibuat dan ditentukan fungsionalitasnya oleh pihak pengembang atau pembuat proyek perangkat lunak. Nah, sementara untuk proyek yang berbasis produk custom itu berdasarkan pesanan dari customer. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Kalau produk perangkat lunak generik adalah produk yang kemauan kita selaku pembuat perangkat lunak mau buatnya seperti apa? Paham ya? Paham. Terserah kita nanti mau membuat sebuah produk perangkat lunak seperti apa, itu tergantung tidak melihat seperti apa kebutuhan dari customer, karena kita tidak punya customer. Nah, beda halnya kalau produknya berdasarkan produk customer, berarti harus membuat sebuah produk perangkat lunak berdasarkan apa yang dibutuhkan atau apa yang diminta oleh pihak customer. Saya kasih contoh misalnya, besok-besok kalau ada yang banyak umur bisa membuat sebuah produk perangkat lunak, tapi di dalam membuat tersebut, nah ada pesanan dari customer misalnya. Kalau ada tokonya si A, ada tokonya Asis misalnya punya toko, kemudian Asis mau membuat sebuah sistem informasi penjualan misalnya, sistem informasi penjualan. Nah, Asis minta untuk dibuatkan sebuah sistem informasi di mana yang dibutuhkan Asis adalah ada beberapa hal. Nah, itulah yang kemudian diungkapkan atau disampaikan kepada si pembuat. Asis sampaikan kepada si pembuat bahwa saya ingin dibuatkan sebuah sistem informasi yang nanti di dalamnya ada transaksi penjualan, kemudian saya bisa melihat berapa barang di dalam, ketersediaan barang misalnya berapa harganya, kemudian dalam satu hari berapa pembelinya yang bisa kita masukkan ke dalam sistem.
bisa dipakai atau yang bisa digunakan untuk menganalisis sebuah sistem itu adalah dengan menggunakan pendekatan metode bisnis. Menggunakan pendekatan bisnis. Apa itu metode bisnis? Nah, di pendekatan metode bisnis ini ada beberapa aspek. Sesuai dengan namanya bisnis, berarti ada berapa aspek? Ada 6 aspek. Apa aspek yang pertama? Aspek yang pertama adalah performance. Seperti apa performance? Itu berkaitan erat dengan kinerja suatu sistem. Kemudian indikator yang kedua apa? Information atau informasi. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan ekonomi. Nah, kemudian pendekatan yang selanjutnya pendekatan apa? Ada yang dinamakan pendekatan kontrol atau indikator kontrol dari segi keamanannya. Kemudian yang selanjutnya pendekatan yang kelima adalah dari segi efisiensinya. Dari segi efisiensi. Kemudian yang terakhir adalah dari segi servis atau layanan. Ya sekalian, sampai sini ada yang mau bertanya terkait materi tadi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja saya ingin bertanya tentang jadi bagaimana untuk performance information ekonomi dan yang lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Jadi untuk semua indikator yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa contoh cara menerapkan analisis tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi performance-nya atau kinerjanya, maka ada beberapa hal yang bisa kita analisis kelemahannya. Misalnya, kita lihat dari seberapa besar sistem informasi tersebut melayani orang dalam kurun waktu yang cepat, kemudian banyak melayani orang dalam waktu bersamaan. Jadi saya kasih contoh misalnya perpustakaan. Biasanya kan kalau perpustakaan yang masih menerapkan sebuah sistem informasi yang manual, itu kalau kita pinjam buku, kalau kita meminjam buku itu kan hanya bisa melayani misalnya dalam waktu 5 menit itu paling 1-2 orang, karena masih perlu dicatat dulu. Kemudian kita mau apalagi kalau 3 buku yang ini yang dipinjam itu dicatat satu-satu. Kemudian cek lagi apakah mahasiswa tersebut atau anggota perpustakaan tersebut itu punya tunggakan atau tidak dan lain sebagainya. Itu pasti memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, kira-kira dari hasil analisis yang kita dapat kira-kira apakah nanti sistem yang akan kita kembangkan yang baru tersebut itu bisa menjawab kelemahan dari segi performance tersebut. Kan kalau banyak orang yang dilayani dalam kurun waktu yang lama juga yang kita butuhkan, itu kan mempengaruhi kinerja. Jadi kalau dalam satu hari saja bisa melayani, kalau masih menggunakan cara manual melayani itu mungkin paling 10 sampai 15 mahasiswa dalam satu hari menunjang misalnya. Tapi kalau sudah menerapkan sebuah sistem informasi itu kan pasti lebih banyak bisa kita layani dalam satu hari. Karena kan kalau memakai sebuah sistem
informasi, apalagi keuangan dan lain sebagainya. Itu silakan ditentukan dulu. Bisa googling, searching, kira-kira cari referensinya, kira-kira sistem informasi apa yang kita mau analisis bersama dengan menggunakan pendekatan ini. Paham semua? Paham ya? Oke, baik. Silahkan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya, kira-kira sistem informasi apa yang teman-teman mau untuk analisis nantinya. Tahap pertama itu dulu, yang penting ada dulu contoh sistem informasinya, didiskusikan dulu. Lalu nanti kita masuk ke metode bisnisnya, kita bahas satu-satu. Silahkan didiskusikan. Informasi akademik boleh, sistem informasi akademik banyak. Ada? Ya, ada. Sudah? Sudah? Oke, masing-masing sudah menentukan kira-kira sudah mendapatkan atau sudah menentukan sebuah sistem informasi yang ingin dianalisis? Sudah? Oke. Kemudian di tahap selanjutnya silakan Anda mulai menganalisis sistem yang kalian tentukan tadi dengan menggunakan pendekatan atau metode bisnis. Mulai dari performance-nya, kemudian informasinya, kemudian dari segi ekonominya, dari segi kontrol atau keamanan, kemudian dari segi efisiensi, dan yang terakhir dari segi pelayanannya. Silahkan.